Si pertama lebih adili pusulta kitab kai buku kai ateta si pelajari banci i sehkan kita arah SMS ya. Sana kari berninggo dung kitab Filipi ya gitu kan. Iya. Sana bukan lagi Filipi, satu lagi. Oh, hari ini terakhir Filipi, nanti malam sudah kitab yang baru. Ya. Apa nanti belum tahu kita ya? Ya. Karena kitab Efesus itu rupanya untuk kala si tutus. Gentar kita ya. Aku kak, gua tutus nanti itu kita pikir ya. Lah kari panci ikutin dulu Tapi kalau mulai sekarang kita tekan, ya aku, oh ya bisa lah. Anak sekolah ya. Oh, banci kari si kirimkan SMS tah. Si sambut kata di bata, alun denden ta sindai, simbaru nggo jadi, tapi enda bentutus dai, anai bo mbaru dengar, nggo SD, ayat 2 ras ayat 3. Dalam dosa ras gelap, kayak nina, enggo nina, enggo ku tadingkan, banci katakan du, dosa kayak singgo jelas enggo tadingkan du, aku banci tapi lah udah aku katakan, kampe, apa banci hari, simbarenda dahi kendu dosa ndai, kundari enggo ku tadingkan, endama anak SD nina, jadi ayat sepetelukan. Lah tadi kena saja, tapi kulayani Tuhanku si menyelamatkan. Dari anak tapi anjing gue SD, si suruh ya pagi-pagi, dan aku bersihkan rumah taya. SMP tambah ka bagi. Endama gambaran name. Oi, sindekan ayat 2 ras ayat 3. Mari kita kembali ke Filipi pasal 4. Itulah yang terakhir dari surat Filipi. Kita baca, pastikan langsung mengerti. Beda dengan surat Efesus tadi. Judulnya, Terima kasih atas pemberian jemaat. Jadi Paulus mengirimkan surat Filipi, salah satu temanya adalah ucapan terima kasih Paulus karena jemaat Filipi memberikan persembahannya kepada Paulus waktu Paulus berada di Roma. Langsung kami bisa ngerti kan? Beda dengan Efesus pasal 1.
Jadi jemaat Filipi ini mengirimkan persembahannya kepada Paulus dibawa oleh Epaphroditus, dan Paulus menulis surat. Maka salah satu tujuan surat Filipi adalah surat ucapan terima kasih Paulus atas persembahan jemaat ini. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Bagus ya? Karena kemarin dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan, kan itu diperintahkannya ya. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacitalah. Sekarang Paulus mengaku ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Karena ini hampir sama. Surat Filipi dengan Efesus hampir sama. Duluan mungkin ditulisnya surat Efesus daripada surat Filipi. Berarti surat Filipi ini juga sudah hampir 5 tahun mereka nggak jumpa. Itu maka dikatakannya di sini tadi, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Iya, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Sudah 5 tahun tidak ada kesempatan bagi mereka memberikan persembahannya. Makanya COVID ini salah satu yang menjadi kesulitan kita. Tidak ada kesempatan jemaat lagi memberikan persembahan. Makanya orang seringkali pakai banking system katanya ya. Iya, kirimkan persembahan Anda lewat nomor bank ini ya. Tapi nampaknya perjanjiannya tidak terlalu maju dalam banking sistem persembahan. Nanti Anda boleh tanya, kenapa mereka ini kok lain dia? Paulus juga sama, kan dikatakannya di sini. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Karena Filipi dengan Roma itu jauh perjalanan. Kalau tadinya di jemaat yang dekat-dekat, bisa orang ini antarkan langsung persembahannya kepada Paulus. Tapi ini karena ini sudah jauh sekali, lupa mereka. Karena jauhnya, karena sulitnya. Karena inilah dia. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kalau pendetanya harus bersedia mencukupkan apa yang ada dalam segala keadaan. Iya. Itu yang sekarang keadaan kita. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mulai Maret sampai Agustus akhir, persembahan gereja GKM hampir di perjanjiannya ini semua ditutup. Hanya orang-orang yang tertentu yang bersedia mengumpulkan sama dengan Paulus pada zaman ini. Ya, mari kita baca 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mengungkapkannya. Bagaimana cara hidup pendeta ini? Jadi kalau Anda bisa berpikir juga, ya mulai dari Maret, nggak ada lagi kantong persembahan untuk perjanjiannya Kaban Jahe. Bagaimana pendeta itu hidup? Maka pasti akan jawabnya, jangan tambahkan pengeluaran. Cukupkan apa yang ada. Karena dulu seringkali kita berkhotbah tentang adi merincuh kam onggal-onggal katanya ya. Beli saja satu onggal-onggal, jangan beli satu kelapa. 1 kilo gula. Kalau memang uang kita 1.000, kan dapat onggal-onggal
Iya, jangan pula 1.000 beli gula. Gula saja 1 kilo sudah 5.000. Nanti utang kan, itulah khotbah kita. Janganlah berutang, tapi cukupkanlah. Karena 1 onggal-onggalnya kita perlu. Beli saja 1. Ya, tapi 4 orang makannya Pak bagaimana? Bagi 4 kan. Kan itu dikatakan Paulus di sini. Kurasa itu kesulitan sebagai hamba Tuhan, tidak mengajar jemaatnya. Beli onggal-onggal 1 bagi 4. Paulus kan katakannya demikian. Aku tahu apa itu kekurangan. Jadi kalau seorang pendeta nggak tahu dia apa yang kurang, nggak tahu dia apa artinya kekurangan, kan payah ya. Kalau seperti sekarang ini, kan harus kita tahu apa artinya itu kekurangan. Aku tahu apa itu berkelimpahan. Jadi waktu masa kelimpahan, marilah. Dan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tidak ada rahasia bagi Paulus. Supaya jemaat juga memiliki prinsip yang sama. Iya, baru ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menurut Anda, dalam hal apa sajakah Yesus bisa memberikan kekuatan kepada kita? Dalam lapar pun Tuhan bisa memberikan kekuatan menanggung supaya kita tidak lapar. Kan itu ayat 13 ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walaupun mereka tidak bisa mengirimkan persembahannya ke Roma, Paulus mengatakan, aku sanggup menahannya semua itu di dalam Tuhan Yesus. Bukan saja dipenjarakan, dipukuli, dikeluarkan karam kapal. Bukan itu saja. Tetapi dalam kebutuhanku sehari-hari pun, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, itu kan 14 ya. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi rupanya Paulus mengungkapkan kalau mereka memberikan bantuan kepada Paulus, berarti orang ini sudah sebagian mengambil apa? Kesusahan Rasul Paulus. Apa kesusahannya rupanya? Karena di Roma dia harus sewa rumah. Itu kan kesusahan Paulus. Bagaimana menanganinya? Seorang pendeta dipenjarakan, dari mana lagi datang uangnya? Kalau kantong kulitnya tidak lagi berjalan. Nah, makanya kesusahan Filipi ini, kesusahan Paulus ini ditanggung sedikit oleh jemaat Efesus dengan mengirimkan dengan Filipi mengirimkan persembahannya kepada Paulus di Roma. Maka diungkapkannya 4. Namun baik 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ini piutang-piutang bukan berutang Paulus maksudnya. Yang dimaksudkan mereka di sini seperti Lydia itu. Bagaimana Lydia mengundang dia supaya Paulus singgah di rumahnya. Dengan kata lain, Lydia inilah bertanggung jawab dalam hidup Paulus selama dia mengabarkan Injil di Filipi. Bersama dengan kepala penjara yang bertobat, yang mengundang dia malam itu makan, dan mereka inilah yang mengadakan utang piutang dengan Paulus, untang ruginya, berita Injil dan berita keuangan yang harus mereka mensupport Paulus. Itu maka diungkapkannya nostalgia pada permulaan Paulus datang ke Filipi. Itulah ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi jemaat Filipi ini penuh perhatian kepada Paulus dalam pekabaran Injil. Itulah maka tadi malam dikatakannya, kawan sekerjaku di dalam mengabarkan Injil.
baik dalam keuangan pun orang ini ngambil, maupun dalam bagian berangkat bersama-sama dengan Paulus, ikut mereka ini. Inilah satu-satunya jemaat Filipi. Ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kita tahu ya ceritanya Filipi. Dia tinggalkan Filipi, dia lari ke Tesalonika. Dan di Tesalonika juga dikirimkan mereka ini. Walaupun sebenarnya itu cukup jauh, 3 hari perjalanan dari Filipi ke Tesalonika. Walaupun Paulus di sana hanya mungkin selama 3 minggu, tetapi persembahan bantuan orang Filipi ini diantarkannya senantiasa ke Tesalonika. Diungkapkan Paulus. Makanya kita bilang tadi, tema surat Filipi salah satu adalah ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi. Itu isinya. Makanya isi kedua adalah bagaimana menguatkan orang-orang ini. Itulah di dalam diri Paulus. Maka tema surat Filipi kedua, bagaimana dia menguatkan jemaat Filipi itu. Karena di Tesalonika pun, berarti ini sudah 8 tahun yang lalu. Paulus ingat bagaimana jemaat Filipi, walaupun ke Tesalonika mereka antar. Dan sekarang mereka antar ke Roma. Tetapi karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Apa yang kita mengerti fungsinya persembahan dalam ayat 17? Perbesar keuntungannya. Bukan supaya Paulus ini cukup uangnya, ya, bukan. Tetapi rupanya melainkan buahnya. Memang kalau ada jambu kan ada buahnya, ya. Jadi buahnya itulah diakannya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Untung yang memberi daripada yang menerima. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Jadi Paulus punya iman, mengungkapkan kepada jemaat Filipi bahwa persembahan orang itu adalah persembahan yang harum. Waktu itu sudah saya ingatkan ini, persembahan yang harum ini kita jumpa dalam Kejadian pasal 8 ayat 21. Sesudah Nuah keluar dari kapal, barulah dia berikan persembahan. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 itu Allah mengatakan mencium persembahan Nuah yang harum. Barulah sesudah itu Tuhan katakan, aku tidak akan ada lagi membuat air bah walaupun manusia ini jahat. Inilah persembahan yang harum di hadapan Allah, suatu korban yang disukai. Iya ya. Jadi persembahan Filipi ini merupakan persembahan yang harum dan yang disukai oleh Allah. Mari apalagi? Dan yang berkenan kepada Allah. Iya. Jadi persembahan orang Filipi itu persembahan yang berkenan kepada Allah, diterima. Di dalam perjanjian baru kita ingat persembahan perempuan yang memecahkan minyak narwastu, itulah disinggung oleh Tuhan Yesus. Tetapi di dalam surat-surat hanya persembahan Filipi lah yang diungkapkan persembahan yang harum dan yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Habis ya? Nah, jadi marilah kita belajar dalam jemaat Filipi ini bagaimana baiknya mereka. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
kembali Paulus mengungkapkan bahwa Allahnya akan memberikan, iya, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Iya, itulah yang dilihat Paulus, kemajuan orang ini yang memberi, maka Allah nanti akan memenuhi lagi apa yang sudah mereka berikan. Tapi kalau tadi kita latar belakangnya jemaat Filipi memang jual kain ungu ya, kan itu tadi dagang dia, baru lagi kepala penjara pejabat ya. Jadi kemungkinan jemaat Filipi ini tidaklah jemaat yang miskin, sehingga mereka ini ngambil bahagian dalam pekerjaan ini untuk Paulus. Cuma jemaat inilah satu-satunya seluruh misi Paulus membuat perhitungan piutang dengan Paulus. Yang jemaat yang lain tidak. Itu Paulus sendiri nanti akan bekerja untuk dirinya sendiri. Iya, jadi ada perbedaannya sedikit. Nah, mari kita lihatkan lagi di sini sedikit lagi 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya. Kenapa ayat 20 ini keluar? Ya. Iya, dipermuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Iya. Baik, kita sampai nanti saya simpulkan. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang sama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Karena memang Paulus kan ditahan di Kaisar Roma. Karena di dalam rumah Kaisar itu ada rumah tahanan. Tetapi harus dia yang bayar. Jadi dia bukan dimasukkan ke dalam penjara tahanan perampok gitu, bukan. Karena dia ini kan masalah menjadi berbicara soal masalah politik. Kan menurut mereka dia ditangkap karena kesalahan terhadap agama orang Israel. Makanya di sini dia, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saya bahas sedikit lagi karena kita senantiasa ingat belajar bagaimana aplikasi teologianya. Aplikasi teologianya kurasa tadi kita mulai dari ayat 18 ya. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ya kan begitu, ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berlimpah, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Barulah ditutupnya ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kita bantu ayat ini supaya kita mengerti dari ayat 20. Pasal 1. Pasal 1 ayat 20. Di situ kita nanti melihat apa dikatakan Paulus 1:20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh kematianku. Kata yang tidak bisa kita lihatkan di sini, kita lupa adalah dimuliakan. Jadi dalam pemberian persembahan ini Allah yang dipermuliakan. Bagaimana Filipi ini mengingat Allahnya dan bagaimana Paulus menerimanya, semuanya ini hanya untuk kemuliaan Allah semata-mata. Ya, jadi prinsipnya supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam semua hidup orang ini. Karena untuk itulah tadi jemaat ini sudah menjadi orang yang
percaya. Maka Paulus katakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, Kristus senantiasa dipermuliakan, sebagaimana kamu semuanya mempermuliakan Kristus dalam mengirimkan persembahanmu sampai ke Roma. Ini bukan bagian hanya membuat keperluanku cukup, tetapi ini adalah menghasilkan kemuliaan bagi Allah, dan Allah yang kusembah itu lagilah nanti yang akan mencukupkan segala kekurangan. Maka di dalam semuanya ini hanya kemuliaan Allah lah yang menjadi nyata di dalam hidup Paulus, di dalam suratnya ini. Maka walaupun ini merupakan surat ucapan terima kasihnya, tetapi inilah surat yang menyatakan terima kasih, tapi kemuliaan Allah kelihatan di dalamnya. Jadi walaupun tadinya selama di Tesalonika ada kesempatan, tetapi sekarang tidak ada, tetapi mereka melanjutkannya. Dan di dalam hal itulah dikatakan, dijawabnya di situ, dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya dalam kamu mengambil bagian di dalam kesusahanku, supaya Injil diberitakan. Di dalamnya lah Allah kita dipermuliakan. Nah, makanya itulah kurasa dibuatnya dalam Filipi pasal 2. Bagaimana akhirnya Filipi pasal 2? Maka semua lutut dan mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, karena dipermuliakanlah. Walaupun Yesus di dalamnya dikatakan mentaatinya sampai mati di kayu salib, dan bahkan bangkit dari antara orang mati. Dan akhirnya semua mulut dan lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagaimana jemaat Filipi mengakuinya. Bahwa Paulus, bagaimana mereka di Roma, mereka mengakui bahwa Allah lah satu-satunya. Karena itu mereka mengambil bahagian itu, pergi ke Roma mempersembahkannya. Dan Paulus mengucap syukur atas semua pemberian itu. Iya, sampai disinilah kita dalam surat Filipi ini, sehingga kita sudah berakhir sampai Allah itu dipermuliakan di dalam semuanya. Apakah dia di Roma, apakah dia dipenjarakan, tetapi semuanya kemuliaan hanya bagi Allah sendiri. Jadi kalau kita akhiri dalam persembahan, supaya Allah dipermuliakan. Makanya persembahan mereka ini ada sangkut pautnya, berbau harum di hadapan Allah. Kan itu tadi ya, berkenan baginya dan diterima. Ada hubungannya dengan kemuliaan Allah. Maka setiap jemaat kalau memberi, haruslah dilihat hubungannya dengan kemuliaan Allah. Bukan karena kekurangan. Karena Paulus tadi sudah belajar, di dalam kekurangan dan kelimpahan juga Allah memberi kuasa kepadanya. Dan dia dapat tanggung di dalam Kristus semuanya. Jadi walaupun jemaat Filipi ini belum memberikannya, sudah bisa ditahannya. Tetapi baik juga perbuatanmu itu. Kan itu tadi kalimatnya. Ya walaupun bisa kutapat, tapi baik juga perbuatanmu itu. Karena engkaulah satu-satunya jemaat yang ada, semua yang melayani mengadakan perhitungan utang piutang. Nah, inilah ucapan syukur Paulus dalam suratnya. Semua yang kita sudah bisa mengerti, ambillah berkatnya dalam surat Filipi, dalam persekutuan kita ini. Jadi mari kita belajar persekutuan itu sangkut pautnya dengan Allah. Bukan supaya Paulus cukup, karena Paulus sendiri sudah bersedia belajar mencukupkan apa yang ada, dan dia sanggup, disanggupkan oleh Allah dalam semua hidupnya untuk mengabarkan Injil. Tetapi baik juga perbuatan orang Filipi ini, maka Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sesudah membaca dan melihat persekutuan Paulus dengan jemaat Filipi ini. Kami mensyukurinya kalau Paulus melihat persembahan jemaat Filipi itu akhirnya baik. Walaupun sesudah 5 tahun lamanya mereka melupakannya karena sudah jauh. Tetapi mereka ada kesempatan dan mereka mengambilnya. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kuatkan dan teguhkan jugalah iman kami satu persatu dalam melihat hidup kami di hadapan-Mu. Kalau Paulus berani katakan, di mana saja pun dia hidup, dia mempermuliakan Allah.
Buatlah ini ada di dalam hati kami, supaya apapun kami lakukan, memuliakan Allah kami, itulah dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur karena ini sudah menjadi bagian kami. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa kita dan pengampunan di dalam Tuhan Yesus kita yang telah kita terima, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita menjadi meterai akan memimpin kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kali, sampai kita bertemu, akan menyertai dan memberikan apa yang kita perlukan. Amin.